Pemirsa, Yuda Agung resmi mundur sebagai jabatan Deputi Gubernur BI. Mundurnya Yuda mulai diketahui bersamaan dengan munculnya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden sebagai calon Deputi Gubernur BI. Lantas kapan fit and proper test pengganti Yuda Agung? Kita langsung bahas pada sore ini. Sudah bergabung dari luar studio, kami minta keterangan dari DPR. Ada Mas Muhammad Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR, dan juga bergabung Mbak Rina Tania Anggraini Fajriani, Eksekutif Direktur Evidence Institute. Selamat sore Bapak Ibu, apa kabar Anda? Mbak Rani, Selamat sore. Mas Misbakun, apa kabar? Mbak Rina? Baik, Mas. Baik, Mas. Selamat sore. Saya minta update dulu dari parlemen, Mas Misbakun. Jadi kapan fit and proper test 3 calon tadi? Kami di Komisi 11 DPR RI telah mengadakan rapat pimpinan dan rapat internal mengenai jadwal fit and proper test, uji kelayakan dan uji kepatutan bagi calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Direncanakan besok hari Jumat jam 9 pagi. Karena hari Jumat itu harinya pendek, maka kita hanya mengalokasikan waktu hari Jumat itu hanya untuk 1 calon. Kita mulai dari calon yang nomor bawah, yaitu ini kan sebenarnya kan cuma masalah teknikal, jadi yang diusulkan nomor 3 kita berikan di hari Jumat. Kemudian calon lainnya yaitu Pak Diki Kartikoyono dan Pak Thomas Aquinas Djiwandono rencananya nanti hari Senin. Dan kemudian pada hari Senin juga kita akan merencanakan, setelah semuanya selesai, kita akan rapat internal lagi untuk kemudian diambil keputusan mengenai siapa yang akan dipilih. Tentunya setelah kita memutuskan dipilih, untuk kita kirimkan segera surat kepada pimpinan DPR untuk diagendakan rapat paripurna DPR sebagai pengesahan terhadap terpilihnya siapa yang akan menjadi calon Deputi Gubernur menggantikan Bapak Yuda Agung yang telah mengundurkan diri. Begitu. Baik, artinya minggu depan sudah ada yang akan menggantikan Pak Yuda, begitu ya, dilantik di paripurna? Ya, bukan dilantik di paripurna. Pelantikannya tetap di Mahkamah Agung, pengesahan hasil pemilihannya DPR, itu nanti melalui proses penetapan tahap kedua, yaitu di paripurna DPR RI. Baik, disahkan artinya, saya luruskan tadi, disahkan kemudian dilantik oleh Presiden nantinya, begitu ya. Apakah ada alasan dari Mensesnek ataupun pemerintah pusat kenapa memilih 3 nama tadi ke DPR? Enggak, pelantikan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia itu oleh Mahkamah Agung. Oke, maksud saya Mas Misbakun, kenapa 3 nama yang diusulkan, apakah ada alasan tertentu 3 nama ini diajukan? Apakah ini pilihan Pak Prabowo atau pilihannya Pak Peri? Surat yang datang kepada Pak Presiden itu sudah ada 3 nama. Oke. Yaitu Pak Thomas Aquinas Djiwandono, kemudian Pak Diki Kartikoyono, dan kemudian Pak Sulki M. Zuro. Surat dari Bapak Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden itu didasarkan kepada alasan pengunduran diri Bapak Yuda Agung. Baik. Jadi usulan itu datang dari Gubernur Bank Indonesia kepada Presiden. Dan surat Presiden kepada DPR, pimpinan DPR, itu adalah meneruskan permintaan Gubernur Bank Indonesia yang telah mengirimkan surat kepada Bapak Presiden. Sehingga sifatnya adalah sebuah proses ketatanegaraan, sebuah proses sejak dari awal diusulkan oleh Bank Indonesia sendiri. Tidak ada intervensi begitu ya dari Pak Prabowo, cawe-cawe dalam pengajuan nama Mas Tommy ini ke Deputi Gubernur BI? Karena itu datangnya dari Pak Peri sendiri. Datang dari Pak Peri, kemudian Pak Peri tentunya yang tahu alasannya kenapa beliau memilih 3 nama itu. Dan kami yang di DPR ini sudah meneliti apakah persyaratan-persyaratan administrasi yang atas yang nama-nama yang dikirimkan itu sudah terpenuhi. Setelah kami cek terpenuhi semua, kami tentunya proses pengecekan itu setelah kami mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR RI melalui rapat Badan Musyawarah Pimpinan yang memastikan bahwa surat Presiden sudah masuk, kemudian dilengkapi yang lain, dan kami melakukan pengecekan kembali
dan kami laporkan untuk kemudian kami buatkan jadwal. Kami sudah melaporkan kepada pimpinan DPR Baik. tentang jadwal tersebut. Kemarin Pak Peri, Pak Menkyu diundang ke istana, apa yang dibahas? Apakah memang ada arahan tertentu dari Pak Presiden? Setahu saya panggilan-panggilan seperti itu biasa Oke. sebagai bagian dari proses ketatanegaraan kita. Pak Presiden kita dari samping sebagai seorang kepala pemerintahan adalah seorang kepala negara, di mana semua lembaga negara dan lembaga-lembaga yang lain itu adalah semua dalam wilayah kewenangan Bapak Presiden. Jadi kalau kita menggunakan terminologi intervensi dan sebagainya, itu kita harus dengan hati-hati sekali bahwa apakah itu ada hal-hal yang seperti itu di dalam proses ini. Saya bacakan statement, saya pinjam mulutnya Pak Purbaya ya Pak Menkyu, menanggapi dengan namanya Mas Tommy masuk jadi pencalon deputi gubernur BI ya. Saya bacakan ya Mas Misbakun dan juga Mbak Rina. Pak Menkyu menyatakan bahwa kelihatannya seperti itu, ada tukar guling. Ada tukar posisi antara Pak Thomas Jiwandono dengan Pak Yuda Agung di Kementerian Keuangan. Nanti Mas Yuda akan menjabat sebagai Kemenq. Ini benar ada tukar posisi yang direncanakan, yang Anda dengar, Mas Misbakun? Kalau menurut saya, posisi yang sudah pasti itu adalah posisinya Pak Tommy Jiwandono. Oke. Posisi Pak Tommy Jiwandono jelas ditugaskan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia untuk ditarik menjadi sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan kemudian dikuatkan dengan surprise karena itu proses ketatanegaraan. Proses Pak Yuda Agung dan sebagainya menjadi apa itu kan belum berjalan. Dan kalau menurut saya tafsir-tafsir yang berkembang di media soal apapun itu silakan dikembangkan oleh media. Tapi yang pasti sebenarnya proses yang ada ini adalah proses secara faktual adalah Pak Tommy diusulkan oleh Gubernur Bank Indonesia dan dilanjutkan oleh surat Bapak Presiden kepada DPR RI adalah surat yang mengatakan bahwa menarik Bapak Tommy Jiwandono dari Wahyu menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Itu yang pasti. Dari 3 nama siapa yang terkuat? Siapa yang Anda pilih nanti juga di Komisi 11? Masih ada proses fit and proper. Ada proses fit and proper. Proses fit and proper ini adalah proses yang selama ini berjalan. Kita akan melihat visi misi 3 calon tersebut dan tentunya visi misi itu nanti akan kita lakukan secara terbuka. Dan kita ingin tahu di antara 3 orang ini siapa yang terbaik dalam memberikan visi misi mereka di depan Komisi 11 DPR RI. Baik, saya langsung ke Mbak Rina. Bisa Anda respon track record ketiga kandidat yang akan diajukan ke DPR ini akan fit proper test besok pagi? Sebenarnya tadi saya mau garis bawahi dari pernyataan Pak Misbahun ya terkait dengan kekhawatiran intervensi pemerintah pusat ke Bank Indonesia. Ini kan lebih kepada perbedaan antara kewenangan Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia. Kalau Kementerian Keuangan dalam hal ini pemerintah kan memang kewenangannya ada pada anggaran, belanja, kemudian dan juga pajak. Sedangkan Bank Indonesia ini kan untuk kebijakan yang sifatnya moneter terkait dengan nilai tukar, kemudian stabilitas harga dan likuiditas. Nah, ada kekhawatiran ketika kemudian Thomas misalkan menjadi Deputi Gubernur Indonesia, itu ada intervensi dari pemerintah pusat ke Bank Sentral. Dan ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Yang kedua, terkait dengan ya individu beliau secara hubungan kekeluargaan dengan Prabowo, itu menurut kami justru tidak relevan sih untuk jadi perdebatan publik ya, karena itu sifatnya individu personal dan kalau kita mau fokus pada hal yang substansial ya kita harus membahas bagaimana supaya siapapun Deputi Gubernur Bank Indonesia yang menjabat akan tetap membuat kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia itu independen, sesuai dengan tata kelolanya, sesuai dengan prosesnya dan kebijakannya berbasis dengan data. Karena kan Deputi Bank Indonesia sendiri kan ada 5. Jadi misal pun Pak Thomas masuk, beliau akan menjadi salah satu dari 5 deputi gubernur dan juga masih ada Gubernur Bank Indonesia Pak Ferry. Jadi bagaimanapun tambahan 1 gubernur ini atau ibarat kata tukar rugi dan segala macam itu tetap
kebijakan yang diambil seharusnya tetap sifatnya kolektif, kemudian sesuai dengan tata kelola good governance yang ada, sesuai dengan regulasi yang ada, dan juga tetap harus berdasarkan pada data. Itu Oke. sih yang menurut saya lebih penting untuk kita kritisi sebagai publik ya, Mas ya. Respon Mas Misbakun, ada kekhawatiran dari Mbak Rina dan teman-temannya tadi soal kekhawatiran ada intervensi pemerintah ke bank sentral tadi ya? Yang dimaksud intervensi ini seperti apa? Hmm. Selama ini kita melihat tata kelola yang berjalan antara pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan di fiscal policy dan kebijakan-kebijakan yang lain di makroekonomi, selama ini selalu ada komunikasi yang baik di dalam Undang-Undang P2SK maupun Undang-Undang PPKSK, penanggulangan dan penanganan krisis sistem keuangan, dan Undang-Undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, itu disampaikan bahwa ada forum yang namanya KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dan di sana sering dibicarakan bagaimana lembaga Bank Indonesia, Kementerian Keuangan sebagai koordinator, ada Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan, mereka selalu bersama-sama ada forum yang secara rutin terjadwal dengan baik. Itu mereka melakukan forum koordinasi untuk mengambil kebijakan. Kebijakan di mana bagaimana mensinergikan seluruh sektor ini sehingga mereka saling bersinergi. Jangan sampai fiskal jalan kemana, polisinya dan moneter jalan kemana. Karena ini negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak boleh satu kebijakan lari ke kiri, satu kebijakan ke kanan. Satu menarik ke kanan, satu menarik ke kiri. Sehingga tidak ketemu sinerginya. Nah, demikian juga sektor real. Jadi kalau kemudian dikatakan intervensi itu intervensi yang seperti apa? Saya sering mendapatkan pertanyaan soal independensi, intervensi. Intervensi yang dimaksud itu intervensi yang mana? Oke. Kalau kita kemudian hanya mengungkapkan intervensi tanpa menyebutkan secara definitively intervensi kebijakan yang dimaksud itu apa, mempengaruhi apa, sehingga independensi terpengaruh. Inilah, apalagi kemudian dalam dunia yang makin terbuka ini, BI diatur oleh undang-undang sendiri. Kemudian banyak undang-undang yang lain. Ada pengawasan OJK, pengawasan dari BPK, ada pengawasan dari DPR, dan sebagainya, di mana semuanya itu secara holistik melakukan peran dan tugas fungsi mereka masing-masing. Nah, intervensi ini seperti apa? Di dalam dunia yang makin terbuka ini kan sulit kita mengatakan intervensi itu apa. Baik, langsung. Tapi menyampaikan kepada publik hal-hal yang seperti itu jangan dijadikan kekhawatirannya tuh sebuah lebih konsumsi kepada media. Ya, kita burden sharing. dengarkan Mbak Rina. Oke, silakan Mbak Rina. Jadi kekhawatiran itu terletak pada burden sharing antara kemudian Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Karena selama ini kan memang seharusnya terpisah sehingga tidak ada konflik of interest misalkan. Seperti kemarin pernyataan Pak Purbaya terkait nilai tukar mata rupiah. Kan beliau langsung menyampaikan bahwa ya kalau untuk nilai tukar dikonfirmasinya ke BI. Memang jalurnya BI karena terkait dengan kebijakan moneter. Sehingga memang kekhawatiran akan adanya apa ya istilahnya tumpang tindih, kemudian ada intervensi dalam bentuk misalkan stimulus tertentu untuk kebijakan moneter atau Jadi untuk gini. Jangan sembarangan ngomong intervensi soal burden sharing. Burden sharing itu dasarnya undang-undang. Burden sharing itu dasarnya undang-undang, ada perpunya. Kalau Anda mengatakan intervensi tanpa bisa membuktikan gimana? ini Burden kan sharing kami itu dalam polemik yang ada di masyarakat, Pak. Ini kami juga menyampaikan jangan begitu dong. revisi Jangan begitu dong. Anda tadi menggunakan istilah P2SK. burden sharing. Enggak, Anda tadi menggunakan istilah burden sharing itu salah satu bentuk intervensi. Enggak ada intervensi di sana. Itu dasarnya undang-undang. Nah, betul, karena ada wacana akan ada revisi Undang-Undang P2SK. Sehingga, seperti yang saya tadi sampaikan di awal, kami sebenarnya, kalau dari evidence sendiri, kami Masih sebagai seakan-akan kan? Anda masih posisi mengatakan kami seakan-akan. adalah kami sebenarnya tidak Anda ini kan mendukung individu atau menolak individu, Pak. Maksudnya siapapun yang akan menjadi deputi gubernur Bank Indonesia, untuk kami itu tidak ada masalah. Selama independensi dari Bank Indonesia dan kebijakan moneter yang dilakukan itu sesuai dengan tata kelola. Kalau dari kami seperti itu. Dan menurut kami Baik. masyarakat juga pada umumnya mungkin tidak terlalu mengenal lah sosok Pak Thomas atau calon deputi gubernur Bank Indonesia yang lain, tapi yang mereka rasakan kan dampak dari kebijakan moneter pada kehidupan sehari-hari, khususnya terkait dengan misalkan nilai tukar mata rupiah, stabilitas harga pangan, stabilitas harga komoditas yang lain, dan juga likuiditas negara gitu.
Jadi kalau buat masyarakat umum itu sebenarnya mungkin mereka nggak akan terlalu, apa ya, peduli atau terlalu inilah, rigid soal siapa yang akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia selanjutnya. Oke. Karena kekhawatirannya itu lebih pada bagaimana dampaknya di kehidupan masyarakat sehari-hari. Baik, saya mau nanya Mas Misbakun, apakah Tommy ini juga punya pengalaman di bidang moneter sejauh ini? Karena ini masih dikhawatirkan belum punya sama sekali, lemah di sana. Dari sisi latar belakang, pendidikan dan sebagainya, kemudian pengalaman beberapa kali, beberapa tahun terakhir ini Bapak Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, kebetulan beliau membidangi yang membangun relasi dengan Bank Indonesia, dan beberapa kali Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan mengutus Pak Tommy untuk mengikuti rapat-rapat secara aktif dengan Bank Indonesia. Saya yakin pemahaman, kemudian pengetahuan, terus update terhadap permasalahan-permasalahan monetary policy, dan kemudian hal-hal bagaimana monetary policy itu bisa memberikan dampak yang kuat terhadap penguatan makroekonomi Indonesia. Saya yakin Pak Tommy adalah seorang yang mempunyai kapasitas untuk itu. Dan tentunya harapan saya ini akan makin kuat ketika beliau akan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang akan day-to-day-nya itu akan full in charge di Bank Indonesia. Selama saya bertemu, rapat, kemudian dalam pergaulan-pergaulan dengan Pak Tommy, saya melihat beliau adalah orang yang mempunyai kemampuan ke sana dan mempunyai kemampuan untuk itu. Dan saya yakin dengan kapasitas, dengan kepribadian yang dimiliki, saya yakin apa yang menjadi keraguan itu tidak perlu sampai menjadi keraguan publik yang berlebihan. Karena saya ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa Pak Tommy mempunyai kapasitas untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Seandainya nanti beliau terpilih pada proses fit and proper test tersebut. Oke, saya ke Marina. Marina, apakah cukup dengan kehadiran Mas Tommy dalam rapat Dewan Gubernur pada akhir tahun kemarin yang dinilai sebagai proses penyesuaian bergabungnya dengan Bank Indonesia ini, apakah bisa forum itu menjadi jalan mulus nanti jika ada fit and proper test di DPR? Punya bekal beliau, Marina? Kalau melihat track record beliau sebagai Wamenkeu, kemudian juga latar belakang pendidikan akademis beliau, saya rasa ya cocok-cocok aja Mas. Tapi kembali lagi, dan salah satu yang mau saya garis bawah juga adalah beliau ini salah satu calon yang ada di luar struktur Bank Indonesia sebelumnya. Kalau dua calon lainnya itu memang dari internal, mereka memang sudah menjadi pejabat ya di lingkungan Bank Indonesia. Sedangkan kalau Pak Tommy kan memang dari luar ya, bukan dari jaringan internal. Jadi mungkin akan ada POV baru, akan ada sudut pandang baru, ya harapan kami akan membawa lebih banyak kebijakan moneter yang berbasis data, sehingga bisa membawa Indonesia ini lebih siap lah dalam menghadapi berbagai macam krisis. Oke, casnya mana lebih kuat? Mereka yang punya pengalaman di Bank Indonesia sebelumnya atau tidak sama sekali? Kalau menurut kami, secara histori, beliau kan paham tentang makro juga ya Mas ya, dan Bank Indonesia ini kan kebijakannya banyak yang sifatnya makro dan juga mikro. Bisa komplement juga dengan deputi gubernur yang lain, dan rasanya kalau misalkan kita kemudian pukul rata yang boleh menjabat di Bank Indonesia saja, orang yang sudah berkecimpung di sana pemiliknya eksklusif sekali. Jadi sebenarnya masuknya Pak Tommy juga kami cukup apresiasi, berarti ada kemungkinan orang dari luar Bank Indonesia yang bisa menjadi deputi gubernur. Itu juga satu hal yang harus diapresiasi gitu. Terkait dengan hasil fit and proper test-nya, terus apakah beliau memang cocok menjadi deputi gubernur Bank Indonesia, itu baru nanti akan bisa kita ketahui setelah beliau menjabat gitu kan. Nah kalau sejauh ini sebagai Wamenku dan juga kiprah beliau sebagai pengusaha, ya kita bisa lihat memang track record dan juga latar belakang pendidikannya, menurut saya ya cukup secara kapasitas dan juga kapabilitas layak untuk menjadi salah satu calon deputi gubernur Indonesia. Tapi kalau Mas Yuda tukar guling atau tukar posisi dengan Pak Tommy di pemerintahan, bagaimana nanti nasib Mas Yuda Agung? Apakah memang bisa mumpuni nanti menjabat di pemerintahan?
Itu kan statement dari Pak Purbaya ya, Mas, Oke. terkait dengan tukar guling dan kemudian, ada transaksi politik di Hmm. sana dan segala macam. Tapi ya kalau misalkan sama-sama berkecimpung di bidang moneter, kami rasa semua ahli ekonomi ya seharusnya pahamlah basic-basic-nya seperti apa. Tapi lagi-lagi kemudian nanti kan yang bisa lihat adalah kinerjanya itu seperti apa. Misalkan tukar guling kemudian Pak Yuda menjadi, wakil menteri keuangan, nanti kebijakan fiskal yang diusulkan itu seperti apa, kemudian ketika Pak Tommy menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, kebijakan moneternya seperti apa, itu yang sebenarnya kami nantikan sih Pak, Mas. Jadi Hmm. kira-kira nanti dalam tahun 2026 ini kondisi fiskal dan juga moneter Indonesia ini akan seperti apa? Baik. Harusnya sih sudah ada langkah-langkah yang jelas dan program-program kerja yang jelas ya. Oke, terakhir dari Anda closing statement, Mas Misbakun. Gimana? Oh ya, closing statement Anda dari pihak parlemen, bagaimana harapannya nanti Begini, pengganti Pak Yuda Agung nanti? harapan saya ke depan dengan adanya penggantian terhadap Pak Yuda Agung ini, kinerja Bank Indonesia makin membaik dan makin meningkat dan terjadi konsolidasi yang makin kuat. Oke. Karena selama ini Bank Indonesia menghadapi situasi tekanan terhadap perekonomian yang memang tidak mudah. Ada fundament ekonomi yang kemudian masih dipersepsikan oleh pasar sehingga pasar memberikan reaksi tidak sesuai dengan realitas fundamental ekonomi Indonesia yang sangat kuat. Kita punya pertumbuhan ekonomi yang stabil di 5%. Kita punya inflasi yang rendah. Kita punya kemudian cadangan devisa yang sangat kuat. Transaksi berjalan kita positif. Kemudian neraca pembayaran kita juga positif. Semua dalam posisi yang sangat bagus, tetapi kemudian diberikan sentimen yang negatif. Nah, harapan kami di DPR tentu dengan adanya konsolidasi di Bank Indonesia ini akan memberikan penguatan lebih lanjut terhadap bagaimana rupiah lebih menguat dan kemudian indikator-indikator makroekonomi yang lain juga akan lebih membaik. Baik, kita harapkan yang terbaik nanti siapa yang akan menggantikan Pak Yuda Agung. Kami akan tentu dukung apa yang akan menjadi fit and proper test di parlemen nanti yang akan digantikan besok hari, begitu ya. Pak Ketua Komisi 11, Mas Misbakun, terima kasih untuk waktu berdua Bapak Ibu. Mas Misbakun, Ketua Komisi 11 DPR, dan juga Marina dari Ekonom. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.